Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka peresmian gedung PSC, Public Safety Center 119, yang merupakan satu-satunya pelayanan darurat emergensi yang cepat di Provinsi Gorontalo, dan juga dirangkaikan dengan peresmian atau peluncuran penggunaan mobil PCR yang insya Allah akan membantu testing lebih maksimal di Kabupaten Gorontalo, dan juga pada hari ini akan dirangkaikan dengan pemberian secara simbolis penggunaan sarana prasarana dalam rangka pencegahan COVID berupa masker, hand sanitizer maupun obat-obatan untuk para petugas di Kabupaten Gorontalo. Bapak Bupati dan seluruh hadirin yang kami hormati, terbentuknya PSC atau tim 119 ini pada tanggal 12 November 2018 dan pelayanannya dimulai pada bulan Januari 2019. Pelayanan ini 1 kali 24 jam untuk menerima keluhan dari seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo yang membutuhkan pelayanan yang darurat maupun emergensi. Pak Bupati dan seluruh hadirin, bahwa ketika kita punya masalah bisa menelpon ke 119 dan tanpa ada pulsa. Pada bulan tahun 2020, tahun 2019 yang total dilayani sesuai dengan panggilan yang diterima oleh PSC adalah 483 dengan respon time rata-rata 13,2 menit dari target 15 menit, jadi lebih cepat daripada target untuk cepat menemui masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kemudian pada tahun 2020 itu yang dilayani adalah sebanyak 848 telepon dengan respon time rata-rata 14,3 menit, dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Juni ini sudah sebanyak 209 yang dilayani, sehingga total sejak melayani tahun 2019 sampai dengan sekarang itu sudah berjumlah 1.540 kasus yang dilayani. Perlu kami sampaikan bahwa kasus-kasus yang ditangani lebih banyak adalah pertama kecelakaan lalu lintas, yang kedua adalah kebakaran, jadi kerjasama dengan Badan Bencana, kemudian adalah kasus ibu hamil yang melahirkan cepat dirujuk ke rumah sakit, dan yang banyak juga adalah yang melakukan konsultasi kesehatan. PSC ini sudah dirancang untuk menjadi UPTD daerah dan sudah punya struktur, kemudian sudah mempunyai kajian akademik, dan sudah ditandatangani oleh Pak Bupati, tinggal menunggu SK yang sementara berproses di bagian Orkala. Yang kedua perlu kami sampaikan adalah kegiatan peresmian penggunaan mobil PCA. Insya Allah ini akan menunjang pelaksanaan testing, terutama untuk pemeriksaan PCR, yang selama ini kalau kita mengirim PCR ke Balai POM itu menunggu 3 hari. Insya Allah dengan keberadaan mobil ini tidak perlu 1 hari, cukup 45 menit kita sudah mendapatkan hasilnya, sehingga ini mempercepat kita menemukan yang terkonfirmasi positif, sehingga cepat kita singkirkan atau kita isolasi, dan dia tidak akan menyebar dan menularkan pada orang lain. Di PCR ini kami sudah punya 3 tim Pak, 3 tim yang nanti akan melakukan pelaksanaan pemeriksaan, dan insya Allah akan kami jadwalkan pelaksanaannya bukan saja di kabupaten, bisa saja dia akan ke kecamatan-kecamatan. Yang berikut Pak Bupati, pada acara hari ini juga adalah pemberian secara simbolis untuk pencegahan COVID berupa masker. Kami sudah menyiapkan masker dan sudah berada di tempat sebanyak 26.500, kemudian hand sanitizer 10.000, dan obat
Sipit zinc itu dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah 7.850. Ini seiring dengan anjuran Pak Bupati bahwa dengan dropping vaksin yang begitu sedikit dan pelaksanaan vaksinasi ini belum mencapai sasaran maksimal, maka salah satunya adalah pencegahan COVID dengan meningkatkan daya tahan tubuh maupun pelaksanaan prokes di masyarakat Kabupaten Gorontalo. Sasaran pemerintah ini Pak Bupati adalah semua OPD, yaitu berjumlah 50 OPD, kemudian kecamatan 19 kecamatan, dan yang berikut adalah masjid. Kami prioritaskan dulu, tahap pertama adalah Masjid Jami Kecamatan 19 orang, dan yang berikut Masjid Jami Desa 205 desa, sehingga keseluruhan adalah 224 desa. Kemudian sekolah yaitu SD, SMP itu 441 yang akan diserahkan lebih awal. Jadi kami sampaikan bahwa pada hari ini penyerahan secara simbolis, tapi untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, para OPD, camat untuk bisa juga menjemput di kantor kami. Kita terus mendorong soal pelayanan yang lain, termasuk PSC, Public Service Center ya, yang hari ini kita sudah resmikan gedungnya. Ini bagian dari sistem pelayanan yang cepat pada seluruh masyarakat. Kemudian yang berikut pasti yang lain adalah dari sisi mobil. Kita alhamdulillah seluruh puskesmas saya kira sudah punya mobil untuk melayani masyarakat. Saja pusat kesehatan masyarakat, jadi bukan melayani dokternya atau perawat dan sebagainya. Kemudian yang berikut juga kita punya bantuan dari Jepang, yang 3 tahun yang lalu saya ke Jepang, kita mendapatkan bantuan ini, dan yang berikut juga pemadam kebakaran. Dan alhamdulillah tahun ini dalam rangka tidak hanya COVID ya, ini kita adakan mobile combat ya, untuk mobil khusus COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dari sisi fasilitas Pak Kadis terus diupayakan benar-benar jadi baik. Tapi yang kedua, yang paling penting lagi adalah sumber daya manusia. Para dokter kita berharap ini perlu dibenahi terus-menerus. Bagaimana kita sekolahkan, kita lahirkan sumber daya manusia, tidak hanya dokter, termasuk dokter spesialis. Harus ada roadmap, berapa jumlah dokter spesialis yang kita butuhkan, kemudian jenisnya apa dan seterusnya, dan itu harus dirancang by design, maka harus direncanakan dengan baik, termasuk para perawat dan juga para bidan. Saya kira ini penyebaran ke seluruh daerah, seluruh kecamatan sangat kita butuhkan. Yang ketiga yang perlu dilakukan adalah sistem. Nah, PC ini adalah salah sistem bagaimana cepat, bagaimana ada standar operasional prosedur yang benar-benar bisa melayani dengan baik. Sekali lagi, namanya orang sakit itu pada kondisi susah, pada kondisi galau, pada kondisi dia tertekan karena dia sakit. Maka pelayanan itu sangat dibutuhkan bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan PC yang ada ini betul-betul bisa melayani dengan baik. Tadi sudah tergambar tahun 2019 kurang lebih 400, tahun yang lalu kurang lebih 800 ya pelayanan, dan tahun ini baru 200 lebih. Ini saya pikir kenapa kok menurun sudah 6 bulan. Mungkin takut dilayani nih rakyat gara-gara COVID kan. Jadi sekarang ini orang sakit pun tidak berani ke dokter. Nah, nanti diklaim dia menjadi COVID dan sebagainya, sehingga itulah yang mengakibatkan orang-orang kita yang perlu ditumbuhkan kesadaran kepada masyarakat kita. Nah, oleh karena itu saya berharap standar operasional itu termasuk penggunaan ambulans, penggunaan dari ini mobile combat ini untuk COVID-19 betul-betul dibuat. Jadi dirancang benar jadwalnya, sistem pelayanannya dan sebagainya, tempatnya dan sebagainya, itu harus diatur sehingga benar-benar bisa dimaksimalkan khusus untuk COVID-19. Ini yang saya sampaikan. Dan terakhir kaitannya dengan COVID-19, saya ingatkan hari ini terjadi peningkatan kita di Kabupaten Gorontalo.
meningkat jumlahnya 54 orang semuanya, sehingga di beberapa tempat zona merah yaitu di bawah, dan mungkin juga Tabongo dan juga di Boto yang sekarang kalau tidak salah 10 yang nah ini saya mohon protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya itu harus dilakukan. Yang ketiga adalah imun kita terus dibuat. Nah oleh karena itu kita sehat, kita berolahraga. Yang selalu saya minta setiap Jumat ini harus di seluruh desa kecamatan harus bergerak. Kita sudah punya sarana olahraga di sana. Itu dalam rangka membuat kita kuat. Nah termasuk tadi sudah dibagi-bagi. Mohon ini Pak yang dibagi ini dicek berapa jumlahnya, dibagi kepada orang yang membutuhkan. Masker dan sebagainya termasuk juga vitamin. Sengaja vitamin ini saya dorong karena vaksin kita terbatas. Maka kita perkuat diri sendiri melalui imun bahagia dan seterusnya, sholat, doa dan seterusnya. Kalau kita begitu Pak, enjoy saja kita. Tetapi sekali lagi tetap kita waspada agar supaya COVID ini benar-benar terkendali. Saya kira ini yang saya sampaikan. Saya berharap banyak terus terang saja dengan rumah sakit yang terus berkembang di Provinsi Gorontalo ini, dengan SDM kita terus perbaiki, maka ke depan Gorontalo ini dalam rangka Gorontalo Emas 2045. Tadi kami baru bicara dengan LPKL, kalau saya pimpin sidang dari 15 Kabupaten Lestari. Di situ juga terungkap bagaimana sudah mulai daerah Lestari visi 2045. Berarti pikiran saya sudah duluan kita Provinsi Gorontalo yang memikirkan Gorontalo Emas 2045. Itu cita-cita, itu mimpi, itu menjadi kolaborasi kerjasama kita. Jadi itu bukan mimpi Silatnas, itu bukan mimpi para tokoh saja, tapi mimpi kita semua. Nah, salah satu mimpinya adalah dalam jasa di Gorontalo ini, pertama jasa pendidikan, kita berharap menjadi pusat pendidikan Indonesia Timur bagian utara, dan itu sudah mulai terwujud Pak. Di Gorontalo ini sebelum provinsi itu cuma 6 perguruan tinggi, sekarang 19, dan kita menjadi pusat L2 Dikti. Kalau dulu kita mengurus perguruan tinggi itu kan ke Makassar, sekarang dibagi dua, ini Sulawesi Pak, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, pusatnya berada di Gorontalo. Luar biasa Gorontalo ini. Sudah mulai terlihat bahwa jasa pendidikan Gorontalo akan bangkit, dan 2045 Gorontalo Emas itu benar-benar terwujud di bidang pendidikan. Yang kedua yang kita terus dorong adalah bagaimana Gorontalo ini dari sisi Gorontalo Emas adalah kesehatan. Hari ini rumah sakit, bayangkan 2-3 tahun terakhir 5-7 rumah sakit yang tercipta. Nah, sehingga jasa kesehatan juga kalau dapat berada di Gorontalo. Jadi orang dari Luwuk, dari Buol, dari Bolmong, dari Bontong dan sebagainya, daripada jauh ke daerah yang lain datang ke Gorontalo. Sehingga Gorontalo kalau ingin jadi pintar dan jadi sehat, datanglah ke Gorontalo. Ini saya kira 2045 yang insya Allah kita cita-citakan, dan mohon dukungan dari kalangan terutama kesehatan untuk kita ciptakan mimpi kita ini. Saya kira itu saja. Selamat kepada Dinas Kesehatan, insya Allah ini bisa melayani seluruh masyarakat kita. Saya kira demikian. Selamat juga kepada mobil ini bisa digunakan dengan baik. Tadi sudah disampaikan kalau di Badan POM itu kurang lebih 4 hari ya tesnya. Setelah itu mendapat hasilnya ini cuma 45 menit, dan ini baru satu-satunya di Provinsi Gorontalo. Itulah yang saya selalu katakan, itu yang disebut dengan gemilang Pak Wawud ya, apalagi saya dengan Pak Wawud sudah menyampaikan 2 kali lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.